Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita memiliki waktu luang untuk menonton video ini dan melaksanakan kegiatan lain. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi penuntun peradaban, Nabi pencerah dunia, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan suci Ramadan banyak sekali amalan-amalan ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Salah satunya yakni bersedekah. Saat selain bulan suci Ramadan, pahala sedekah hanya dihitung 1. Sedangkan saat bulan suci Ramadan, pahala sedekah dihitung 10. Selain pahalanya yang dilipat gandakan, keutamaan sedekah pun ada berbagai macam yang saat ini akan saya sampaikan. Pertama, keutamaan sedekah itu dapat menghapus dosa sesuai dengan sabda Rasulullah dalam hadis Sahih Tirmizi nomor 614 yang artinya sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Dengan ungkapan seperti air memadamkan api, maka sedekah akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Seperti yang disabdakan Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 614 yang artinya berbunyi, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Dalam hadis ini dapat ditafsirkan atau dapat diartikan bahwa sedekah dapat menghapus atau mencuci dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jika kita ingin diampuni dosanya oleh Allah, jika kita ingin dibersihkan dari dosa-dosa kita, maka perbanyaklah sedekah. Keutamaan yang kedua yakni orang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Sebagaimana amalan yang lain, sedekah pun akan diperhitungkan dalam perhitungan kita nanti saat hari akhir. Keutamaan selanjutnya dari sedekah adalah sedekah dapat memberkahkan harta. Jika melihat dari perhitungan manusia, jika kita bersedekah atau mengeluarkan uang kita untuk bersedekah, maka Allah akan melipat gandakan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Dengan analogi seperti ini, kita mempunyai uang 10.000 dan kita mengeluarkan 5.000 untuk sedekah. Jika perhitungan manusia, maka uang yang kita miliki itu tersisa 5.000. Tapi jika perhitungan Allah dengan beberapa riwayat yang mengatakan bahwa pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, maka pahala kita atau keberkahan harta kita akan bertambah menjadi 50.000 begitu. Tapi dengan catatan bahwa sedekah atau harta yang kita keluarkan tidak harus selalu dibalas dengan uang. Keutamaan selanjutnya yakni terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang pandai dan rajin bersedekah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan bahwa terdapat satu pintu surga yang hanya disediakan untuk orang yang bersedekah. Maka jika kita rajin bersedekah, jika kita pandai bersedekah dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah, maka insya Allah akan Allah siapkan pintu surga untuk orang yang bersedekah. Keutamaan dari sedekah selanjutnya yakni sedekah adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa sedekah memberikan keberkahan untuk harta kita. Dengan sedekah bukan berarti mengurangi harta kita, tapi malah bertambah. Hal itu menjadi bukti bahwa kita percaya pada Allah. Dengan kita bersedekah akan diberikan pahala yang dilipat-lipat gandakan dan diberikan balasan yang lebih-lebih dari apa yang kita berikan. Keutamaan sedekah selanjutnya yakni menghindarkan kita dari mara bahaya. Dengan bersedekah Allah akan menghindarkan kita dari bahaya yang akan menimpa kita. Seperti pernah dikisahkan dalam beberapa kisah bahwa ada satu orang yang
rajin bersedekah, pandai bersedekah dengan mengharap ridho Allah, dia dihindarkan dari kecelakaan-kecelakaan yang seharusnya dia terima, seperti kecelakaan mobil tapi akhirnya dia hanya terjatuh dari motornya, atau seperti hal-hal lainnya. Maka dengan begitu sedekah akan menghindarkan kita dari mara bahaya. Keutamaan dari sedekah yang terakhir, yakni sedekah dapat menghindarkan kita dari siksa kubur. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tabrani yang mengatakan bahwa sedekah dapat memadamkan api di dalam kubur. Dengan begitu, jika kita rajin bersedekah, maka apabila kita disiksa di dalam kubur atau siksa neraka, maka insya Allah sedekah yang kita keluarkan dengan hati yang ikhlas, dengan hanya mengharap ridha Allah, akan memadamkan api untuk menyiksa kita. Setelah kita mengetahui mengenai keutamaan sedekah, maka selanjutnya kita harus mengetahui ada beberapa atau ada sedekah terbaik yang dilihat dari aspek waktu dan aspek penerima. Satu, sedekah terbaik adalah sedekah yang dikeluarkan saat kita masih sehat. Dengan begitu, sedekah yang kita keluarkan murni untuk mendapat ridha Allah dan murni dari hati kita yang paling dalam. Selanjutnya yakni sedekah setelah melaksanakan kewajiban. Sedekah terbaik selanjutnya yakni sedekah yang dikeluarkan dari harta yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Perumpamaannya, misalnya kita punya harta itu 10.000, tapi kita hanya butuh 6.000. Nah, harta terbaik yang untuk disedekahkan ini adalah 4.000. Nah, Allah pun mengajarkan kita untuk menggunakan harta yang kita peroleh untuk kebutuhan kita. Jangan sampai kita memberikan harta untuk orang lain, tapi kita pun kekurangan untuk memenuhi kebutuhan kita. Dengan catatan, memenuhi kebutuhan itu tidak melebih-lebihkan atau tidak berlebihan dalam menggunakan harta kita. Penerima sedekah pun tidak hanya untuk orang lain, akan lebih diutamakan jika sedekah yang kita berikan itu pertama untuk keluarga, kerabat terdekat. Kerabat terdekat itu bisa tetangga yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya, atau rekan-rekan kita yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya. Sedekah yang terbaik selanjutnya yakni penerimanya, dilihat dari penerimanya. Penerima sedekah terbaik itu pertama keluarga, yang kedua kerabat dekat. Kerabat dekat itu bukan hanya kerabat kerja, tapi tetangga kita yang di sekitar rumah kita yang membutuhkan, atau rekan-rekan teman sekolah mungkin, atau teman kuliah, teman kerja salah satunya. Itu jika dilihat ada yang lebih membutuhkan, maka itu adalah orang yang terbaik yang harus menerima sedekah kita. Namun ada beberapa penerima sedekah yang lebih utama, yakni orang fakir miskin, yang kedua anak yatim piatu. Karena sesuai dengan sabda Rasul bahwa anak yatim piatu dengan Rasulullah itu seperti jari telunjuk dan jari tengah yang berdekatan gitu. Baik. Demikian keutamaan dari sedekah, dan sedekah terbaik dilihat dari waktu dan penerimanya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, kesalahan murni dari saya, kebenaran hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.